Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita tadi ba'dal maghrib atau sebelum isya, yaitu bahwa harta memiliki dua keadaan, harta yang dibutuhkan dan harta yang melebihi dari kebutuhan. Maka bila seorang mampu mengelola harta yang dia butuhkan semahal apapun, maka itu bukan suatu pemborosan. Seperti seorang yang harus membeli rumah untuk tempat tinggal bagi anak dan istrinya, maka ini sesuatu yang dibutuhkan selagi itu tidak berlebihan. Dan memang dibutuhkan. Seorang yang membutuhkan mobil, meskipun harganya mungkin sampai ratusan juta, yang mobilnya agak bagus, bila memang itu dibutuhkan untuk kenyamanannya bagi dirinya dan keluarganya, maka yang demikian itu bukan diperbudak oleh hartanya. Namun orang yang sampai menjadikan hartanya sebagai tujuannya dan ia bergantung kepada harta, maka sungguh tidak ada hakikat ubudiyahnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang dia tuju di dalam semua aktivitas ibadahnya adalah untuk meraih dunia. Dan sungguh pula ia tidak bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah-ibadahnya. Bahkan hakikatnya mereka yang melakukan ketaatan dan ibadah, namun ia maksudkan dan niatkan tujuannya untuk meraih dunia, hakikatnya ia telah melakukan satu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadahnya kepada dunia. Dan ia telah memiliki sedikit cabang tawakalnya bukan kepada Allah. Dan inilah yang orang yang seperti ini yang patut dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka dan celaka mereka yang menghambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham, kepada khamisah pakaian dari sutra, kepada khamilah pakaian yang berbulu tebal yang menghangatkan tubuhnya ataupun yang mewah. Maka ia akan menjadi hamba-hamba ini semuanya, meskipun ia mencarinya dengan meminta kepada Allah. Maka apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadanya, dia suka. Dan bila Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberinya, maka ia murka. Karena sungguhnya ia beribadah kepada Allah, yakni untuk siapa yang dia ridhoi, dengan apa yang Allah ridhoi. Ia beribadah kepada Allah untuk siapa yang ia ridhoi, dengan apa yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya ia melaksanakan ibadah-ibadah yang semestinya ia dengan ibadah itu mencari keridhaan Allah, namun dia tidak mencari keridhaan Allah tapi mencari keridhaan manusia. Maka demikian pula
ia akan murka ketika ia tidak meraih apa yang menjadi harapannya. Namun seorang hamba yang benar-benar menyembah Allah, yang benar-benar menjadi hamba Allah, ia akan beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah ridhai, dan ia murka dengan apa yang Allah murkai. Maknanya ia mencintai, menyukai apa yang disukai oleh Allah, dan ia murka, marah dengan apa yang Allah murka dengannya. Ia suka pada apa-apa yang disukai oleh Allah, dan ia murka pada apa-apa yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Ia mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia murka terhadap apa yang Allah murka dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam murka. Sehingga dia akan mencintai kekasih-kekasih Allah, atau dia akan mencintai hamba-hamba yang Allah cintai, dan dia hanya akan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu orang yang menyempurnakan imannya. Ia ridha dengan apa yang Allah ridhai. Ia murka, benci terhadap Allah yang Allah murkai dan yang Allah benci. Ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ia membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekasih-kekasihnya, dan ia hanya memusuhi hamba-hamba Allah yang musuh Allah. Ia memusuhi siapa-siapa yang dimusuhi oleh Allah dan siapa-siapa yang memusuhi Allah. Maka orang yang seperti inilah orang yang istakmalal iman, yakni menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan daripada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian al-muallif al-musannif, penyusun kitab ini, mengatakan, qultu, aku katakan, yakni untuk menyempurnakan apa yang tidak dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam pandangan beliau. Wa min abidil malil yawma alladina yuqaddimuna alal muamalatil muharramah wal makasibil khabithah bidafi'i hubbil maddah. Dan termasuk yang menjadi budak-budak harta di zaman kita sekarang, yaitu orang-orang yang lebih mengedepankan, mengutamakan cara-cara muamalah yang haram, dan juga mengutamakan cara perolehan harta yang tidak halal. Bidafi'i, yang mendorongnya adalah hubbud dunya, hubbul madah, cinta materi. Seperti orang-orang yang yata'amaluna birriba ma'al bunuki wa ghairiha, seperti orang-orang yang masih suka bermuamalah dengan riba, yaitu bersama atau dengan bekerja sama dengan bank-bank, yaitu meminjam dari bank atau yang selain bank yang transaksinya adalah transaksi ribawi. Walladzina ya'khudunal mala an tariqir rishwati wal qimar, juga orang yang mengambil harta dengan cara rishwah, menerima sogokan, atau juga orang yang memperoleh harta dengan judi, atau dengan cara menipu di dalam bermuamalahnya, dengan cara-cara curang, atau dengan yaitu cara paksa. Banyak sekali contoh yang serupa dalam kehidupan kita sekarang.
Cara menipu dalam muamalah banyak sekali. Terutama harus waspada kita terhadap segala barang-barang yang murah yang ditawarkan melalui online, kecuali melalui sebuah lembaga yang jelas, yang artinya ada jaminan pengembalian uang bila tidak sesuai dengan barang yang diinginkan. Namun yang ia tidak memiliki akun bisnis yang jelas, maka diwaspadai. Apalagi pinjaman-pinjaman yang muncul melalui WA itu, ataupun lewat SMS yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang kecil. Jangan mudah tergiur. Atau jual beli barang dengan menyembunyikan aibnya. Barang-barang rongsok tapi dibuat casingnya yang baru, kemudian dijual dengan harga baru, padahal dalamannya sudah rusak. Ini juga banyak, karena kebanyakan orang ketika membeli barang dia bukan ahli di bidangnya. Misal saja membeli komputer atau laptop, casingnya bagus baru, tetapi segelan, tetapi ternyata dalamnya sudah rusak, dijualnya dengan harga baru. Ini namanya muamalah yang menipu, ghish, atau curang, al-fujur. Juga dengan cara-cara yang sangat banyak sekali di zaman sekarang ini. Orang tidak peduli cara mendapatkan harta, apakah ia dengan cara yang benar atau tidak, karena tujuannya adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Wahum ya'lamuna anna hadhihi makasib muharramah. Mereka sadar betul dan tahu betul bahwa cara-cara mereka itu haram. Cara yang mereka lakukan itu haram, mereka tahu. Namun mereka tak peduli. Lakin hubbuhum lil mal a'ma basairahum. Karena kecintaannya kepada harta, kepada materi, membutakan mata hati mereka. Wa ja'alahum abidan laha, sampai membuat dirinya diperbudak oleh hartanya. Fasaru yatlubunaha min ayyi tariqin, sehingga ia akan meraih harta itu dengan segala cara. Nas'alullah al-afiyah lana wa li ikhwanina al-muslimina minasy-syuhhil muta' wal hawal muttaba' wa i'jabi kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk diri kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin seluruhnya dari kebakhilan yang terlalu dipatuhi, ditaati, dituruti, dari hawa nafsu yang diperturutkan, dari keterkaguman kita terhadap orang yang berpendapat dengan pendapatnya, sampai-sampai dengan cara-cara yang haram, bahkan dengan cara-cara yang syirik. Ada diiklankan secara acak, yang di situ menawarkan ada benda sesuatu yang kalau dibeli, kalau di rumah maka akan memberikan keberuntungan, semacam koin atau apa itu, saya tidak tahu. Apa? Semacam jimat. Itu sampai ditawarkan. Manusia sudah tidak peduli. Padahal orang-orang yang memperoleh harta dengan cara-cara haram seperti ini tidak berkah. Kalaupun dia mendapatkan kekayaan, ujian, musibah, cobaannya akan sangat besar. Entah dia nanti anaknya sakit ataupun meninggal dunia, atau
anaknya jadi bajingan, terus akan selalu ada ujian dan cobaan. Atau uang itu hilang begitu saja, tidak terasa, tidak terpakai, nggak manfaat. Beli motor belum seminggu rusak, hancur. Beli mobil belum lama sudah kemudian dicuri orang, terus akan ada musibah. Ketika kita mengambil harta dengan cara yang haram. Namun orang yang mengambil harta dengan cara yang hak, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada harta tersebut. Karena sungguhnya harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Dan seorang ingin mencari kemuliaan di sisi Allah adalah dengan meraih harta secara halal. Kalau seseorang itu sudah ditakdirkan kaya oleh Allah, meskipun dia bukan orang pintar, tetap akan kaya. Seorang anak keturunan orang kaya, tapi dia pemalas. Sekolahnya nggak selesai, SMA, SMP bahkan nggak selesai, badung. Orang tuanya kaya raya, punya anak tunggal, meninggal dunia, hartanya kemana? Kaya anaknya, mendadak. Kerjanya dia atau bukan? Bukan. Yang bekerja orang tuanya. Namun ketika ia menggunakannya dengan cara yang baik, maka itu akan menjadi barokah. Namun bila dia menggunakan dengan cara yang haram, maka akan menjadi bencana. Karena setiap rupiah yang dia miliki, yang dia belanjakan di jalan-jalan kehidupannya, itu akan ditanyai semuanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi hari-hari yang panjang, yang tidak bisa kita bayangkan kalau kita sering merenungkan tentang akhirat, tentang mahsyar. Betapa kita nanti akan ada di sana dan akan berurusan dengan Zat yang maha kuasa, maha besar, dan yang tidak akan melewatkan satu bagian pun dari episode kehidupan kita, melainkan semuanya kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Maka sungguh siapa yang nanti melewatinya dengan hisab yang ringan, maka dia selamat. Karena hanya akan ditunjukkan semua perbuatan-perbuatannya dari A sampai Z. Kemudian Allah mengampuninya. Namun orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sebenarnya, maka faqad halak, kata Nabi SAW, sungguh celaka dia. Karena kalau manusia itu dihisab, maka ia akan ditanyai secara mendetail dan dimintai pertanggungjawabannya, yang kemudian dia tidak bisa lari, dan dia hanya akan menyesali segala apa yang telah dia lewatkan di masa hidupnya di dunia. Oleh karena itu, sungguhnya keharusan kita terhadap dunia ini, yaitu mengambil sebatas yang kita butuhkan. Maknanya sebatas yang kita butuhkan bukan hanya yakni yang sedikit, tetapi yang memang kita butuhkan dan memadai untuk kehidupan kita dan keluarga kita, yang bisa membantu menolong kita untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila itu yang kita lakukan terhadap harta kita, maka ia akan menjadi kebaikan bagi kita. Yang terutama ketika kita beribadah, lakukanlah semata-mata ibadah itu karena Allah, karena kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun kehidupan dunia kita, maka yakinlah Allah telah menjamin untuk kita sampai kita nanti menghadap Allah.
untuk anak keturunan kita, keluarga kita, masing-masing mereka telah mendapatkan bagian dari sisi Allah yang tetap. Yang wajib bagi kita adalah membekali diri kita dan anak-anak kita pengajaran agama yang lengkap, mengajarkan tauhid dan akidah yang benar, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya melalui ciptaannya, kemudian sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan mengenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama, dan mengenali Islam beserta semua syariatnya yang ia merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim di dalam hidupnya. Ini yang terpenting. Adapun urusan dunia, maka Allah telah menjamin. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan utama kita adalah akhirat. Karena orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya dan tujuan tertingginya, maka Allah akan menjaga dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu al-ghina nusba 'ainaihi wa jama'a syamlahu wa atatid dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan tertingginya, sebagai cita-citanya, keinginan terbesarnya, maka Allah akan jadikan dirinya senantiasa merasa berkecukupan. Al-ghina, kekayaan itu, kecukupan itu ada terpampang di hadapan matanya. Maknanya ia tidak merasa dirinya kekurangan dalam keadaan apapun, selalu merasa cukup, sehingga ia tidak pernah yang namanya mengeluhkan kehidupan, apalagi sisi materi. Yang ada senantiasa adalah rasa syukur dan senantiasa ridha dengan segala ketetapan Allah tabaraka wa taala. Wa jama'a syamlau, dan Allah akan kumpulkan kekuatannya sehingga ia dapat menjalankan segala aktivitas hidupnya dengan baik, sehingga ia bisa mentaati Allah dengan mudah, beribadah kepada Allah dengan perasaan penuh rindu berjumpa dengan Allah, beribadah didasari rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah, beribadah diiringi dengan perasaan khauf dan roja, perasaan takut kalau ia akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah karena tidak menunaikan hak-hak Allah, dan perasaan berharap selalu, yakni hanya Allah lah ia bersandar untuk menjadikan yakni dirinya selamat dari ancaman siksa Allah dan mendapatkan balasan surga dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Ujian apapun yang dia lewati, dia tidak pernah merasa berat dan tidak pernah merasa itu sebagai ujian. Bahkan ia memandangnya sebagai rahmat. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, yaitu dia tidak diperbudak oleh dunia, namun dialah yang mengendalikan dunia. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau orang itu yang dia cari di dalam hidupnya adalah ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu yang menjagamu. Yaitu ilmu di sini adalah iman,
ilmu yang diamalkan. Wa anta tahrusul mal, sedangkan soal harta justru kamu yang akan menjaga harta. Kalau orang diberi ilmu, ilmunya akan menjaga dirinya. Namun kalau orang itu diberi harta, dia yang akan disibukkan untuk menjaga hartanya. Makanya kita dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pula, kun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Karena dengan kita menjadi anak-anak akhirat, selalu tujuan tertinggi kita adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Namun orang yang mencari dunia, yang menjadi anak-anak dunia, maka dia akan disengsarakan oleh dunia, akan diperbudak oleh dunianya, sehingga ia mengira dunianya yang akan menyebabkan dirinya kekal. Demikian itu kebanyakan orang-orang yang diperbudak oleh dunianya, sehingga dia bersikap sombong, angkuh kepada orang-orang yang di bawahnya, bersikap sewena-wena, dan dia hanya berbuat baik kepada orang yang dia harapkan kebaikannya. Bila sudah tidak ada harapan yang diinginkan dari orang itu, maka akan ditinggalkannya. Seperti kisah seorang sahabat yang dulu kaya, dia mengatakan, saya belajar dari hidup. Yani Allah telah mengajarkan hal banyak. Dulu ketika saya menjadi orang yang kaya, semua orang dekat dan baik sama saya. Sekarang saya hidup ngontrak dan kerja pun susah. Namun aku bisa melihat di sini siapa yang benar-benar teman sejati dan juga siapa yang hakikatnya hanya mencari dunia dariku. Maka hendaknya kita ini menjadi anak-anak akhirat. Maka dengan itu insya Allah ta'ala Allah akan menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Hadza wa naktafi. Barangkali ada pertanyaan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wa insyaallah pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan kesyirikan kecil, yaitu termasuk mencaci massa. Oh ini, masya Allah. Ada pertanyaan? Bismillah. Ustadz, mana yang harus kami dahulukan antara membangun atau membeli rumah untuk keluarga karena masih ngontrak atau mendaftar untuk berangkat haji? Beli rumah lebih utama, terutama untuk mengayomi anak-anak dan keluarga. Tapi juga niatkan untuk berhaji sambil terus berdoa. Wah, insya Allah kalau niatnya adalah semuanya ibadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan pada keduanya. Karena sungguhnya haji itu diwajibkan atas orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi manusia, yaitu mewajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang diberi kemampuan untuk bisa sampai ke sana. Kalau dia berangkat haji sementara anak-anaknya belum terjamin, masih ngontrak, yang kalau kemudian uangnya digunakan untuk berangkat haji namun kemudian nanti kontrakan habis, belum ada penjagaan untuk ngontrak lagi, maka ini kasihan. Dan karena ia termasuk berarti belum wajib.
Jangan berangkat haji karena ingin lihat Ka'bah, ingin megang Ka'bah. Ini kebanyakan orang berangkat haji karena ini tujuannya, pingin jalan-jalan ke Mekah dan Madinah. Tapi orang ingin berangkat haji karena benar-benar ingin menunaikan ibadah rukun iman, rukun Islam yang kelima. Namun bila tidak ada kemampuan, maka tidak ada kewajiban, kecuali ada yang mau membayari memberangkatkannya, maka tidak apa-apa, karena dia berkesempatan. Namun bila suatu saat dia kok kemudian sudah beli rumah dan punya kemampuan untuk berangkat sendiri, menurut sebagian ulama dia tetap wajib untuk berangkat, karena dulu keberangkatannya di luar kewajibannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi ada yang jumhur mengatakan bahwa hajinya sah dan sudah tidak ada kewajiban baginya untuk berangkat haji, karena sudah diberangkatkan atau sudah dibiayai oleh orang lain. Hada wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ada yang lainnya? Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan hadam ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.